Halo semuanya, kembali lagi bersama channel YouTube Tasya Adit. Nah, udah lama nih kita nggak sama sekali ketemu dalam konten-konten YouTube kami berdua. Kurang lebih terakhir upload itu sebulan yang lalu. Dan akhirnya bulan ini kita upload lagi. Sebenarnya kita berdua punya alasan kenapa kita tidak pernah mengupload lagi konten-konten terbaru. Misalnya jajan yuk, jalan-jalan yuk, kita nggak pernah lagi karena waktu itu aku sedang hamil ya. Waktu itu kalau nggak salah kehamilan aku waktu bulan Desember itu sudah mau ke 12 minggu. Namun kali ini berdasarkan judul YouTube ini dan juga thumbnailnya, aku mau men-sharingkan tentang pengalaman pribadiku yang harapannya bisa menjadi sebuah kesaksian, juga bisa menjadi bermanfaat bagi teman-teman semuanya, terutama khusus untuk pasangan-pasangan muda yang hendak menikah dan juga para kaum wanita ya. Sebenarnya sharing kali ini bukan tentang konten jajan atau jalan-jalan yuk, tapi lebih kepada sharing life. Nah, aku sebenarnya juga tidak mau membuat konten ini, tetapi pemikiranku aku harus menceritakan ini agar teman-teman lain ya, terkhusus kaum wanita ataupun pasangan-pasangan muda lain tidak merasakan hal yang sama seperti yang aku rasakan gitu. Kalau bisa dicegah, kenapa tidak? So, begini ceritanya. Jadi pada saat bulan September itu aku memang hamil ya. Kemudian Desember sudah menjalan ke 12 minggu. Dan waktu itu saya pertama kali untuk mau USG itu saat bulan November, minggu kedua bulan November. Nah, pada saat November bulan kedua itu ternyata, November bulan minggu keempat. November minggu keempat, kok bulan sih? November minggu keempat ya. Di September, di akhir September, 30 September itu adalah HPHT ku. Kemudian Oktober aku nggak USG ya, pikirku nanti aja gitu kan, sampai aku tahan sampai November minggu keempat. Nah, kemudian di minggu keempat setelah aku USG ternyata benar ada kantong kehamilan dan sudah ada janin berukuran 8 minggu ya. Tapi ternyata dokter kaget, aku pun kaget karena aku sama sekali tidak tahu. Ternyata aku mengalami atau aku juga memiliki kista. Nah, kistanya ini ternyata berada di ovariumku, tapi bukan di dalam ovarium sih, masih di daerah luarnya. Nah, ternyata kistanya ini sudah besar. Ukurannya kalau tidak salah 7 cm panjangnya. Dan itu membuat aku kaget. Ya, jujur itu membuat aku kaget dan juga suami aku kaget. Dan akhirnya dokter memberikan aku sedikit advice bahwa pokoknya ini kita lihat ya, bulan berikut kita akan USG lagi dan kita lihat semoga janinnya kuat ya, karena mengingat kistanya sudah besar dan sepertinya ini sudah sangat-sangat lama sekali dirasakan oleh, ntar ya HP ku bunyi, sudah lama sekali tumbuh di dalam rahimku. Nah, aku sama sekali tidak merasakan, sama sekali tidak mengalami keluhan apapun seperti yang teori atau orang lain rasakan kalau mengalami kista ya. Aku sama sekali nggak merasa, makanya ya udah aku sempat kaget, tuh sudah besar 7 cm, apalagi kata dokter ini sudah lama sebenarnya pertumbuhannya. So kata dokter ya sudah, nanti kita berikan obat penguat sampai kita observasi bulan depan, semoga saja janinnya kuat. Oke, aku selama pulang dari situ aku langsung minum obat yang di advice ya. Aku minum susu ibu hamil ya, aku berusaha untuk happy, berusaha terus tertawa gitu. Dan sampailah kita di tanggal 23 Desember. 23 Desember itu aku baru habis ya mempersiapkan Natalan di rumah. Dan pukul 3 sore keluarlah flag coklat ya. Memang tanggal 21 Desember itu juga keluar flag coklat, tapi sekali aja, setelah itu dia berhenti. Nah, tanggal 23 Desember ternyata dia terulang lagi. Dan mulai dari jam 3 sore sampai jam 6 sore dia tidak berhenti sama sekali flagnya.
flek-fleknya coklat. Kadang ada darah segar yang keluar, tapi darahnya itu seperti sudah darah coklat yang tua, artinya sudah lama yang mengarah ke kecoklatan. Nah, kemudian aku akhirnya sama suami dibawa ke IGD, rumah sakit ya. Kemudian setelah itu ternyata dokter meminta aku harus bed rest dan masuk ke ruang rawat inap khusus ibu dan anak. Besoknya aku USG lagi ke dokter yang sama, dokter kandunganku, dan ternyata kistanya semakin membesar 9 cm, dan di bagian uterus, bagian rahim bagian luar tumbuh juga miom berukuran 2 cm. Nanti akan aku kasih contoh gambarnya di daerah di sini ya, hasil USG aku. Dan ternyata yang lebih parah lagi, ternyata calon anak kami sudah tidak ada lagi detak jantungnya, padahal waktu USG terakhir ada detak jantungnya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah itu aku langsung diprogramkan oleh dokter bahwa didiagnosa oleh dokter bahwa aku mengalami misabortion atau keguguran, dan aku akhirnya diprogramkan untuk menjalani kuret. Nah, malamnya aku diberikan dulu obat kontraksi. Harapannya dengan obat itu aku bisa melahirkan dulu atau mengeluarkan dulu janinnya secara normal sebelum dikuret. Dan itu rasanya benar-benar luar biasa ya, karena obatnya itu ada yang diminum dan ada juga yang dimasukkan melalui vagina. Oke, jangan takut. Ini bukan untuk menakut-nakuti, hanya sekedar menceritakan dan bersaksi tentang proses kuret yang aku alami. Kemudian 2 jam setelah aku minum obat dan dimasukkan obat melalui vaginanya juga, aku mulai merasakan mules seperti orang yang disminor, tapi lebih parah lagi ya. Kemudian ya benar seperti orang yang melahirkan, menurut bidannya sih seperti orang yang ingin melahirkan. Nah, kemudian pukul 3 pagi subuh sampai setengah 5 aku benar-benar berjuang untuk mengeluarkan stosel juga jaringannya sampai ke janinnya sampai ke plasentanya. Akhirnya pada pukul 7 pagi aku dibawa ke IBS ya, di ruang bedah, dan akhirnya aku dikuret. Pada saat proses kuret yang dikeluarkan hanya sekedar stosel sisa ya, karena sudah bersih saat proses dari jam 3 pagi sampai jam setengah 5 pagi. Nah, setelah itu aku langsung boleh pulang. Satu lagi, saat kuret kita pasti akan dibius secara total, jadi kita benar-benar nggak ngerasain apa-apa. Dan setelah itu dokter memprogramkan bahwa aku harus bisa menjalani dulu masa nifasku, masa setelah proses kuret ya, barulah aku boleh untuk program pengambilan kista dan miomnya. Katanya waktu itu memang 2 bulan, tapi ternyata saat aku kontrol 1 minggu setelah proses kuret, ternyata dokter bisa mempercepat proses untuk pembedahannya yang namanya kistektomi dan miomektomi ya. Jadi perut aku akan dibelah, kemudian akan diambil untuk kistanya, terutama perut bagian bawah, untuk diambil kista dan miomnya. Akhirnya aku pulang, dan selama pulang itu ternyata masih tidak nyaman badan aku. Jadi perut aku tuh masih kelihatan besar dan juga masih terasa nyeri ya, karena nyeri kistanya itu ya yang menekan gitu, jadi kayak nggak nyaman gitu nyerinya. Sampailah pada di awal bulan Januari aku mengalami nyeri yang hebat di perut aku. Nah, akhirnya aku masuk ke IGD lagi, dan dengan dengan berbagai macam pemeriksaan penunjang medis bahwa aku punya kista dan miom, akhirnya aku dirawat inap kembali dan akhirnya dioperasi secara sito atau secara segera ya. Kemudian besoknya aku langsung operasi jam 8 pagi, dan setelah itu selesai ya pemulihan, dan sekarang sudah masuk minggu kedua setelah aku pemulihan pasca operasi. Puji Tuhan, memang dari semenjak selesai operasi sampai sekarang pemulihannya tuh begitu berat ya menurut aku, karena waktu itu juga aku mengalami sedikit gangguan tekanan pada daerah kepala. Dari kepala mungkin kan obat pembiusannya juga dan obat anti nyerinya juga. Kemudian aku juga harus belajar juga mobilisasi berjalan ya, dan waktu karena pemasangan kateter maka aku mengalami nyeri pasca pemasangan kateter, tapi itu hal yang normal.
tinggal kita minum air putih yang banyak aja, lama-lama dia akan sembuh. Nah, waktu itu suami aku membelikan aku akhirnya minuman aqua, dan kemudian sehari aku harus minum pokoknya 1,5 botol. Nah, pipisku memang menjadi sering dan banyak, dan memang terbukti secara teori itu bisa memulihkan nyeri pasca persalinan, pasca penggunaan kateter. Ya, mungkin karena ada iritasi karena benda asing awalnya yang masuk ke dalam alat perkemihan kita atau alat untuk mengeluarkan urin kita. Nah, apa sih tujuannya hari ini aku mau menceritakan kisah ini kepada kalian? Ya, karena aku ingin teman-teman, terkhusus para kaum wanita ataupun para pasangan yang ingin menikah, memang waktu itu aku dan suami sudah mempersiapkan sebelum pernikahan. Kita mempunyai persiapan, yaitu pemeriksaan torch atau pemeriksaan tokso pada darah. Apakah aku mempunyai virus-virus yang dapat membahayakan aku jika aku hamil. Namun sayangnya aku lupa untuk adanya pemeriksaan satu lagi, yaitu USG. USG ini sangat penting sebenarnya, bukan untuk persiapan pernikahan saja, tapi bagi para wanita di usia produktif. Wajiblah bagi para wanita di usia produktif untuk melakukan USG yang rutin. Ya, iseng-iseng 2 tahun sekali untuk melakukan USG. Terlebih untuk yang mau menikah, ya, paling enggak itu harus pemeriksaan yang wajib selain torch, yaitu USG, untuk melihat apakah rahim kita baik-baik saja, sehat, tidak mengalami kista dan miom seperti yang aku alami. Dan ukurannya kalau memang masih kecil masih bisa ditangani. Ya, waktu itu memang saya sudah sangat-sangat terlambat karena ternyata ukurannya sudah lebih dari 7 cm dan akhirnya mencapai 9 cm. Tapi puji Tuhan sudah bisa dilalui. Jadi dari video ini aku hanya ingin menegaskan kepada teman-teman wanita yang memang belum ada persiapan untuk pernikahan atau yang memang sudah ada persiapan pernikahan, untuk mempunyai 2 pemeriksaan yang paling penting, yaitu torch dan juga USG. Ya, jangan lupa 2 ini. Semoga dengan sharing aku hari ini teman-teman bisa bermanfaat, mulai dari proses kuretnya seperti apa, kemudian akhirnya aku harus operasi laparotomi, ya, kemudian aku harus proses pemulihan. Secara singkat aja sih, tapi intinya aku hanya ingin menceritakan bahwa 2 persiapannya paling penting buat teman-teman semuanya. Ya, pokoknya beruntunglah teman-teman yang setelah menikah bisa hamil secara lancar-lancar saja dan baik-baik saja tanpa ada gangguan apapun. Tapi ya, untuk bagi teman-teman cewek yang memang ingin persiapan pernikahan, buat jaga-jaga aja berdasarkan kisahku, jangan lupa untuk pemeriksaan torch. Ya, waktu itu saya pemeriksaan torch tuh habisnya kalau nggak salah 2,5 juta. Ya, itu saya pemeriksaan di rumah sakit, salah satu di rumah sakit swasta di Semarang. Nah, sebelum banyak yang bertanya, apa sih itu pemeriksaan torch? Pemeriksaan torch itu diambil melalui serum darah kita dan kemudian akan dicek ya, apakah dalam tubuh kita ini mempunyai berbagai macam virus. Nah, virus-virus yang ada di dalam pemeriksaan torch itu misalnya pemeriksaan Toxoplasma gondii, kemudian rubella, kemudian cytomegalovirus, dan virus herpes simplex. Nah, bahayanya bagi ibu hamil yang akan memiliki program hamil kemudian mengidap torch, ya, biasanya akan mengalami susahnya perkembangan janin, sehingga akhirnya bisa mengakibatkan keguguran atau terhentinya perkembangan janin. Kemudian juga kalaupun perkembangannya bisa sampai 9 bulan dan kemudian dilahirkan, kebanyakan kasus adalah mengalami kecacatan. Oleh karena itu bahaya banget bagi ibu-ibu yang mau program hamil mengalami atau mengidap salah satu virus yang berbahaya bagi proses kehamilannya. Maka penting banget untuk dilakukan pemeriksaan darah melalui pemeriksaan torch. Nah, ada lagi satu gangguan yang memang aku tidak mengalami, semoga tidak, dan semoga tidak akan terjadi, tapi memang ini juga beresiko bagi para banyak wanita, terutama di usia produktif. Ya, beberapa mungkin sudah pernah mendengarnya, tapi akan aku sebutkan. Namanya adalah kelainan PCOS, PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome, di mana di sini terjadi gangguan hormon pada wanita di usia subur, di mana nanti sel telurnya itu tidak dapat berkembang dengan sempurna dan gagal dilepaskan secara teratur. Oleh karena itu wanita tersebut harus disuntik hormonal sehingga sel telurnya dapat berkembang maksimal, matang, secara teratur, dapat keluar setiap bulannya. Nah,
Oleh karena itu, memang ini adalah berbagai macam penyebab terjadinya seseorang akan kesulitan hamil. Beda ya, kalau PCOS itu lebih kepada kesulitan hamil, sementara kalau tadi TORCH itu lebih kepada nanti mengalami kecacatan dalam kehamilan ataupun pada janin bayi yang akan dilahirkan. So, itu saja yang aku pengen sharing ke kalian. Setelah ini aku dan Mas Adit akan coba untuk tetap kirim konten-konten yang menarik tentang daily life kita, ya, tidak hanya terkait jajan dan jalan-jalan yuk, tapi tentang daily life kita, terutama tentang hal-hal yang memang kiranya butuh untuk kita sharing ke teman-teman untuk teman-teman ketahui dan bisa dicegah. Kalau begitu jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi teman-teman yang suka sama channel kita, dan semoga bermanfaat. Dalam video ini juga aku ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar yang begitu dengan sabar menguatkan aku dan juga mendoakan aku, juga kepada suami aku yang tercinta yang telah menjaga, mendampingi aku dan juga menguatkan aku dan selalu berada di samping aku selama proses, mulai dari proses kehilangan bayi kita sampai dengan hari ini pemulihan laparotomi. Terima kasih buat suami aku dan juga adik-adik aku, dan juga kepada Bapak dan Ibu Yusuf yang telah memberikan aku kekuatan dan semangat. Oke, teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video ini. Semoga teman-teman suka, tetap semangat, jangan takut ya dengar video ini. Ini hanya sekedar sharing, dan juga yang paling penting jangan lupa do pemeriksaan tadi, dan sampai jumpa di video-video konten lainnya. Dadah, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.